Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim wa balagha nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Tidak lupa khatib berwasiat terutama untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalani segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Di ayat yang kedua Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Jalalain, yang gaib di samping Allah juga ada neraka, ada syurga, ada yaumul hisab, sirat, dan lain sebagainya. Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah mendefinisikan bahwasanya iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amal bil arkan. Iman itu membenarkan di dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Bahkan di dalam kitab tauhid, di dalam kitab Tijan Darari, para ulama telah mengklasifikasikan tentang rukun iman itu sendiri. Yang pertama, iman kepada Allah, percaya dan yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu benar apa adanya dan akan terjadi nanti maupun sekarang. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung kecuali hanya Allah yang tahu. Tapi bagi buat seorang yang beriman, kita harus tahu malaikat yang wajib dikenal, yaitu malaikat yang 10 dan masing-masing tugasnya. Karena menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Sulamut Taufiq,
kewajiban seorang yang beriman diantaranya harus hafal dengan malaikat yang 10 dan harus mengetahui jumlah nabi yang 25, bahkan harus hafal dengan sejarahnya. Jumlah nabi di dalam rukun iman yang keempat adalah sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu jumlah nabi 124.000, sedangkan jumlah rasul 315. Tapi yang wajib diimani dan wajib kita hafal itu 25 nabi. Dan ini banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam tapi belum hafal dengan jumlah 26 nabi yang harus diimani. Oleh karenanya melalui khutbah ini khatib menyampaikan agar senantiasa kita sebagai orang yang beriman hafal dengan rukun-rukun iman. Karena keimanan itu adalah merupakan kunci sukses dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah kita memahami rukun iman, kita juga harus memahami hukum-hukum Islam. Karena syarat yang kedua orang itu akan menjadi beruntung menurut pandangan Allah adalah mendirikan salat yang 5 waktu. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mendirikan salat yang 5 waktu kita harus tahu rukun dan syaratnya. Kita harus bisa mengaplikasikan salat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un, bahwasanya orang-orang yang lalai itu bukan orang-orang yang meninggalkan salat saja. Di antaranya orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya dan orang yang tidak mau menerapkan hikmah salat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Abul A'la Al-Maududi, bahwasanya orang itu lalai bisa 2. Satu, lalai di dalam salat, yang kedua lalai di luar salat. Karena apa? Karena setelah dia salat bukannya mengaplikasikan amalan-amalan salat dan bacaan-bacaan salat dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang dia meninggalkannya. Padahal di dalam bacaan salat itu bahwasanya kita hanya menunjukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bacaan-bacaan salat itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus seperti di akhir salam. Singkat cerita, kalau kita membahas tentang rahasia salat ini sangat luar biasa. Salam itu artinya kita memberikan keselamatan, mengucapkan doa dan keselamatan kepada saudara kita yang di kanan dan yang di kiri. Artinya apa? Setelah kita sholat, kita harus bertauladan kepada baginda Rasul, harus berbaik kepada saudara kita yang muslim. Kita tengok di sebelah kiri dan kanan, karena barangkali ada saudara-saudara kita yang masih kelaparan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ini kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang yang mengaku Islam harus bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat dan ciri orang-orang yang beriman dan beruntung menurut pandangan Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga yang seluas hamparan langit dan bumi. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat dia punya rezeki yang lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau pada setiap lebaran kita mendapat THR, bersedekah dan berinfak itu sudah biasa karena kita lagi kecukupan uang. Tapi pada saat kita tidak kecukupan uang, namun kita tetap berinfak,
di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang beruntung, yang akan mewarisi langit sorga yang seluas hamparan langit dan bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karenanya melalui bimbingan Ramadan beberapa minggu yang lalu kita diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan wajib zakat fitrah dan zakat mal. Itu cuma sebagai tarbiyah saja, sebagai pendidikan saja. Tapi bagaimana 11 bulan yang akan datang yang harus kita hadapi? Kita harus bisa menjalankan dan mengamalkan amalan-amalan Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Kita berinfak minimal seminggu sekali setiap Jumat. Jangan lupa sama anak yatim dan fakir miskin. Jangan lupa sama perjuangan-perjuangan fisabilillah seperti masjid, madrasah dan lain sebagainya. Ini harus kita perhatikan sebagai orang yang beriman. Dan jangan takut miskin karena kita bersedekah. Karena jaminan Allah buat orang yang bersedekah mendapat balasan yang berlipat ganda. Bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah pada hari-hari biasa, maka dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kalau pada bulan Rajab Allah membalas pahala infak dan sedekah yaitu sebanyak 70 kali lipat. Pada bulan Sya'ban Allah membalas pahala orang yang bersedekah 100 kali lipat. Pada bulan Ramadan minimal 700 kali lipat, maksimal hanya Allah yang tahu, tergantung keikhlasan hati kita. Tapi dengan kebiasaan tarbiyah kita bersedekah dan berinfak, maka nanti Allah akan terbitkan ke dalam hati kita rasa ikhlas. Kita akan senang kalau melihat orang lain senang. Kita akan merasa susah kalau melihat orang lain susah. Dan perasaan yang semacam ini tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Untuk itu melalui khutbah di mimbar kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan mutu keislaman kita kepada Allah. Dan marilah kita semuanya berbuat hanya untuk Allah. Karena kita dijanji di dalam hidup, di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku dan ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hidup kita hanya untuk ibadah kepada Allah selama 24 jam. Baik dalam keadaan kita sadar terjaga semacam sekarang ini maupun dalam tidur, karena tidur juga termasuk ibadah kalau kita mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kalau kita membaca kitab Abdul Fadl Syekh Muhammad bin Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Ata'allah Al-Iskandari di dalam kitabnya Al-Hikam, itu sangat luar biasa bimbingan-bimbingan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama. Setelah kita berakhlak kepada Allah dengan memperhatikan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul? Akhlak kita kepada Rasul adalah mengikuti langkah-langkah beliau sekuat mungkin, baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik kepada siapa saja. Setelah itu kita berakhlak kepada lingkungan kita, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Hendaknya kepada manusia kita harus berlaku baik, dan kepada hewan pun kita harus berlaku baik. Karena semuanya ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada saat kita pergi haji, ada saat kita berpakaian ihram, kenapa kita dilarang membunuh nyamuk, semut dan hewan-hewan lainnya, bahkan mematahkan pohon yang tidak ada niat untuk digunakan yang baik-baik.
bahkan harus dibayar dengan dam dan denda 1 ekor kambing. Oleh karenanya, dalam menghadapi lingkungan ini kita harus hati-hati, bukan cuma kepada manusia dan hewan saja, kepada tumbuh-tumbuhan pun kita harus punya akhlak. Kalau kita niatnya untuk dihias, diperbaiki supaya rapi, dipotong boleh. Tapi pada saat kita hanya memotong karena tidak ada urusan yang lain, maka itu akan menjadi berdosa. Coba perhatikan para ulama-ulama sufi di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, di dalam risalah Qusyairiyahnya Syekh Imam Ibnu Qusyairi, sangat luar biasa bimbingan-bimbingan akhlak. Bukan cuma kepada Allah kita harus berakhlak, kepada Rasul kita harus berakhlak, juga kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan. Karena semuanya ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Tugas manusia di dunia ini adalah untuk menjaga kelestarian hidup ini. Oleh karenanya, hadirin sekalian, di lingkungan kita masih banyak sekali yang kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk pembuat kerusakan di muka bumi menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab Tafsir Jalalain. Jadi orang yang membuat kerusakan itu bukan yang menghancurkan gedung saja, bahkan membuang sampah sembarangan, membuang kotoran sembarangan, itu pun termasuk perusak, termasuk membuat kehancuran di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah menyinggung di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya mereka belum beriman. Karena apa? Karena syarat-syarat tadi sebagai orang yang beriman mereka belum melakukan. Oleh karenanya, melalui khutbah mimbar kali ini, marilah sama-sama kita perbaiki keimanan kita, kita perbaiki akhlak kita, bukan cuma kepada Allah dan Rasul dan kepada orang tua, juga kepada makhluk dan lingkungan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.